Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program 5 menit yang sangat memberkati. Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan bagi kita terambil dari Amsal pasal yang ke-29 ayat 18. Berkata seperti ini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak Ibu Saudara, dalam King James Version berkata wahyu menggunakan kata vision. Berarti betapa pentingnya orang memiliki visi. Dan pagi hari ini kita akan berbicara, milikilah mimpi yang besar. Saudaraku, segala sesuatu yang kita mimpikanlah yang seringkali membawa kita mendekati apa yang kita impikan. Seseorang tidak akan pernah mencapai tujuan tertentu kalau dia tidak pernah memiliki tujuan. Maka visi tersebut, mimpi tersebut adalah merupakan tujuan yang harus kita capai. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita harus berjuang memohon kepada Tuhan supaya kita memiliki mimpi yang besar. Dan kita yakin mimpi yang besar itu adalah untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia memiliki tujuan hidup menurut pendidikan agama Kristen. Yang pertama, berguna bagi diri sendiri. Yang kedua, berguna bagi orang lain. Yang ketiga, berguna bagi lingkungan. Yang keempat, berguna di hadapan Tuhan dan gereja Tuhan. Nah, mimpi kita harus mencakup keempat hal tersebut. Supaya kita berdaya guna dan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini berdaya guna. Tuhan mengizinkan kita ada sampai detik ini. Tuhan mengizinkan saudara dan saya ada sampai titik ini. Karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu tujuan yang besar itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita memohon bergumul dengan Tuhan untuk mencapai tujuan yang sedang kita impikan. Pelajar harus memiliki tujuan. Goal yang harus dicapai. Saudara sebagai orang-orang yang bekerja, punya usaha, harus kita kembangkan suatu tujuan yang disebut namanya visi. Karena visilah yang menggerakkan kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki visi, maka dia rela menderita untuk mewujudkan visi tersebut. Seorang pelajar yang memiliki visi, contoh sederhana, menjadi dokter, yang bisa menolong banyak orang, maka dia akan rela menginvestasikan waktunya untuk belajar anatomi, membaca sumber-sumber yang mendukung dia untuk mencapai tujuan tersebut. Dan mungkin dalam masa belajar dia mengalami seringkali masa boring, gundah gulana, yang dalam realita itu bisa terjadi dalam realita hidup kita, dalam hidup kita. Maka persoalan, pergumulan, bahkan masalah yang berat tersebut, dia akan rela menanggungnya. Yang penting tujuan, visinya tercapai. Bapak Ibu Saudara, miliki visi yang besar. Maka visi itu akan menggerakkan kita, akan mendorong kita, akan mengobarkan semangat kita untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut. Dengan tujuan yang tercapai itu, maka kita akan menjadi efektif, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah rendahkan dirimu saudara. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, Pastor, saya gak mungkin mencapai titik tertentu, terlalu besar bagiku. Jangan pernah berkata demikian. Sebab kalau kita berkata demikian, kita sedang merendahkan Tuhan kita yang besar. Apapun keadaanmu saat ini, mungkin tidak memungkinkan, barangkali tidak memungkinkan untuk engkau memiliki impian yang besar. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita tekuni, maka Tuhan akan mengabulkannya untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bersama dengan saya, Pastor Margiot Butar-Butar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.